Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya yang berjudul motivasi. Nama saya Cahya Denta dari kelas 6C. Yaitu yang pertama, pengertian motivasi. Keberhasilan merupakan sebuah output dari proses yang berkesinambungan dan akumulasi berbagai faktor pendorong menurut Basit 2000. Keberhasilan seseorang tergantung dari berbagai faktor. Yang kedua, konsep motivasi. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang tidak seimbang, artinya dia sedang berada dalam state of disequilibrium. Tetapi sebaliknya, bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh, berada di tangan dan mendapat kepuasan daripadanya, maka dikatakan bahwa orang itu telah memperoleh satu keadaan seimbang. Yang keempat, segi lingkungan atau faktor. Terdapat faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dalam diri seseorang berupa sikap, harapan, cita-cita, dan disposisi kebutuhan yang berkembang. Ciri-ciri individu bermotivasi berprestasi diantaranya yaitu self-confidence, percayakan kemampuan sendiri; originality, mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya; people orient, tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan, tidak menyalahkan orang lain; task result orient, berani mengambil resiko terhadap apa yang telah diputuskan, semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas; future orient, mempunyai daya antisipasi yang tinggi, mempunyai analisa; risk taker, menyenangi tugas yang menantang, tidak cepat menyerah. Di sini sikap dasar motivasi berprestasi, yaitu 1. Senang menghadapi tantangan yang beresiko sedang. Tanggung jawab pribadi tinggi, ingin belajar dari pengalaman dijadikan sebagai umpan balik. Adanya perasaan dikejar waktu, menyukai situasi yang majemuk, mampu menerima kegagalan, mampu menggunakan pikiran dan akal. Kreatif dan inovatif, mempunyai pengendalian diri yang kuat, sanggup bertahan dalam situasi yang tidak menentu, memiliki standar kesempurnaan untuk dirinya sendiri, sanggup terlibat dalam jangka waktu yang lama, mempelajari lingkungan. Yang 15, berhubungan, tidak sekedar persahabatan tetapi juga mendapat pengetahuan. Karakter motivasi, yaitu A. Majemuk, motivasi individu untuk melakukan tindakan pada dasarnya tidak mengandung satu tujuan saja, melainkan lebih dari satu tujuan. Oleh sebab itu, ada banyak tujuan yang ingin dicapai oleh individu karena adanya motivasi ini. Yang B. Dapat berubah-ubah karena adanya keinginan yang bermacam-macam, maka hal ini pun akan berpengaruh terhadap motivasi yang memiliki oleh individu. Bisa saja suatu ketika ia menginginkan kenaikan gaji, tetapi di lain kesempatan ia ingin karirnya naik. Yang C. Berbeda untuk setiap individu. Pada dasarnya tidak ada persamaan motivasi antara individu yang satu dengan yang lain. Dua individu yang sama-sama melakukan suatu tindakan tertentu
biasa saja yang memotivasi tindakan itu tidak sama. Beberapa tidak disadari, ada sementara yang memahami mengapa ia melakukan suatu tindakan. Bisanya karena adanya peristiwa yang menentukan keinginan masuk ke dalam bawah sadar, sehingga ketika muncul suatu tindakan, individu tersebut tidak mampu untuk mengenali motivasinya apa. Faktor penurunan motivasi yaitu satu, lingkungan yang tidak kondusif yang berakibat tidak nyaman, merasa dalam situasi yang menakutkan karena adanya ancaman, beban pekerjaan yang melebihi kapasitas, pekerjaan terlalu rutin, tidak ada tantangan, kurang menguasai pekerjaan termasuk prosedur-prosedurnya, tidak ada ukuran tentang standar keberhasilan, tidak ada keseimbangan antara reward dan punishment, tidak ada kesempatan untuk mengembangkan skill sehingga menghadapani pekerjaan baru menjadi sulit, berada di lingkungan kerja yang baru, mempunyai penilaian bahwa dirinya tidak berarti dalam kelompok, tidak memperoleh umpan balik yang membangun, kurang memperoleh pengarahan dan bimbingan dari atasan, merasa diasingkan oleh teman-teman. Teori motivasi. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, apabila pimpinan ingin motivasi bawahannya, harus mengetahui apa kebutuhan bawahannya. Maslow, salah seorang yang mengkaji teori kebutuhan, berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang. Artinya, bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama. Teori motivasi instrumental. Teori ini meliputi teori tukar-menukar, exchange teori, dan teori harapan, ekspektasi teori. Secara ringkas mengenai teori tukar-menukar dalam buku Administrative Behavior tulisan Simon 1997, lebih dikenal dengan sebutan Model of Organizational Equilibrium, dijelaskan bahwa dalam setiap organisasi selalu terjadi proses tukar-menukar atau jual beli antara organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Pendekatan dalam motivasi kerja. Secara teori, motivasi merupakan suatu proses dalam diri seseorang yang mempengaruhi oleh faktor baik faktor fisiologis maupun faktor psikologis yang menggerakkan perilakunya untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam pandangan sistem motivasi terdiri dari 3 komponen dasar yang saling berhubungan dan saling berinteraksi, yaitu komponen kebutuhan, dorongan, dan komponen imbalan. Kebutuhan merupakan suatu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam diri seseorang, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Teori motivasi kerja V. Teori proses lebih ditekankan pada pengajian bagaimana motivasi ini itu bisa terjadi. Di antara teori yang relevan di antaranya ialah teori pengharapan dari Viktor Fromm dan teori Porter-Lawler. Valensi berkaitan dengan keterkaitan dengan seseorang terhadap hasil tertentu. Indikasinya mencakup nilai upah, sikap, dan kegunaan hasilnya. Nilai bisa bersifat positif dan negatif. Positif apabila hasilnya disenangi, sebaliknya hasil yang dihindari atau dibenci disebut valensi negatif. Instrumentalis berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua, atau hubungan antara prestasi dengan imbalan atau pencapaiannya. Motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Secara konseptual, kinerja merupakan terjemahan yang paling dianggap sesuai dari istilah performa, juga diartikan untuk
kerja atau pelaksanaan kerja atau pencapaian kerja atau hasil kerja untuk kerja penampilan kerja. Smith dalam Yoyon Bakhtian Irianto 1997 menyatakan bahwa performa atau kinerja adalah output derived from process or outher which. Jadi dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari suatu proses, artinya hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi, sebab kemampuan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kemampuan, keduanya tidak dapat menghasilkan output yang tinggi. Untuk memperjelas ungkapan tersebut, berdasarkan rumus tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil perkalian antara kemampuan dan motivasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.